Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak solih dan solihah? Kembali lagi pada hari Jumat ya anak solih dan solihah. Kita belajar PAI ya insyaallah. Materi kita yang pertama yaitu tentang hormat kepada orang tua dan guru ya. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Ingat judul besarnya ya. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Nah, pengertian hormat. Apa sih pengertian hormat? Nah, pengertian hormat adalah secara bahasa menghargai. Ya, hormat itu menghargai atau takzim ya. Ta'zim, sopan gitu ya. Itu adalah pengertian secara bahasa. Kemudian secara istilahnya, perbuatan yang menandakan rasa menghargai orang lain ya. Itu adalah pengertian dari hormat. Kemudian yang kedua, pengertian patuh. Secara bahasa, patuh itu adalah suka, menurut ya, menurut, kemudian taat, kemudian lagi berdisiplin. Nah, itu patuh tuh. Secara istilahnya, perbuatan yang mematuhi atau menaati perintah. Tapi perintahnya perintah yang baik ya anak solih dan solihah ya. Jangan perintah buruk malah kita taati seperti itu. Selanjutnya, contoh dari hormat dan patuh. Apa sih contoh dari hormat dan patuh itu? Yang pertama, contoh hormat dan patuh terhadap orang tua. Nah, orang tua kita sendiri nih, ibu dan ayah, umi dan abi, ya. Yang pertama, memberi salam atau mencium tangan ketika apa? Ketika hendak berangkat sekolah, misalnya, ataupun hendak keluar rumah, ya. Itu harus dicium tangannya, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, menuruti perintah dan nasihatnya. Ketika orang tua memberikan perintah dan juga memberikan nasihat, kita dengarkan ya. Jika ada perintah dari orang tua langsung kita laksanakan. Itu adalah anak-anak yang solih dan solihah. Kemudian yang ketiga, meminta izin jika ingin berpergian. Nah, ingin main, ingin kemana, ingin keluar rumah, izin dulu. Jangan buat khawatir orang tuanya di rumah ya. Asal aja keluar tanpa izin, itu nggak boleh, itu nggak baik ya, itu bukan anak solih dan solihah ya. Yang keempat, membantunya sesuai kemampuan. Jika ada pekerjaan rumah yang banyak, orang tuanya kewalahan, ibunya di rumah atau uminya di rumah sedang sibuk dengan pekerjaan rumah dan kewalahan, kita bantu ya. Insya Allah orang tua akan senang, ibu atau umi kita akan senang dengan kita. Wah, Masya Allah, ini anak-anak yang solih dan solihah pasti itu yang membantu orang tua. Kemudian yang kelima, selalu ingat untuk mendoakannya. Jangan lupa ya, doakan orang tua. Itu waladun solihun ya. Waladun solihun itu anak-anak yang solih dan solihah itu harus mendoakan orang tua. Bagaimana cara kita mendoakan orang tua? Kita sudah tahu doanya apa? Coba. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Itu ya anak soleh ya. Jangan lupa doakan orang tua. Kemudian yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Ingat, guru ini adalah pengganti orang tua ketika di sekolah. Nah, orang tua di sekolah itu guru ya. Contohnya nih, yang pertama memberi salam dan mencium tangan ya. Silakan jika kita sudah sekolah lagi, beri salam, nunduk ketika lewat di hadapannya, kemudian cium tangan. Itu adalah hormat dan patuh terhadap guru. Yang kedua, mengerjakan tugas yang diberikan. Jika ada tugas yang diberikan ketika daring ini langsung dikerjakan, jangan ditunda-tunda ya sampai malam akhirnya nggak dikerjain. Gitu anak solih ya dan solihah. Yang ketiga, memperhatikan ketika pelajaran. Nah, ketika guru men-share
video atau apa diperhatikan baik-baik ya. Ketika di sekolah misalnya guru sedang menerangkan juga diperhatikan baik-baik, yaitu contoh hormat dan patuh kepada guru. Yang keempat, mendengarkan dan menaati nasihatnya. Insya Allah nasihat guru itu untuk kalian ya nak ya, untuk kebaikan kalian ke depannya gitu. Jadi harus ditaati dan juga didengarkan dengan baik. Yang kelima, berbicara dengan sopan. Ingat, guru itu adalah orang tua di sekolah. Jadi kata-kata yang keluar dari kita itu harus yang sopan sama terhadap orang tua ya. Jangan berkata kasar gitu. Kemudian manfaat hormat dan patuh. Apa sih manfaat hormat dan patuh ini? Kenapa sih kita harus hormat dan patuh? Yang pertama, bisa mendapatkan kunci masuk surga. Kenapa? Dengan kita hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, itu insya Allah didoakan baik-baik dengan orang tua dan gurunya. Insya Allah doa orang tua itu doa yang mustajab. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitulah, makanya yang pertama manfaatnya mendapatkan kunci masuk surga. Yang kedua, pasti nih yang kedua mah disayang orang tua, guru dan anggota keluarga. Kalau kita hormat, kalau kita patuh, nurut sama orang tua sama guru, ya Allah itu bangga sekali ya. Bapak sebagai guru dan juga orang tua gitu, anak soleh ya dan solihah. Yang ketiga, dipanjangkan umurnya. Didoakan sama guru sama orang tuanya, semoga diberikan umur yang panjang dan diberikan kesehatan sehingga bisa beribadah, bisa belajar lagi dan juga menjadi generasi yang Qur'ani ya, yang berkarakter, yang bisa membanggakan guru dan orang tuanya. Itu anak soleh ya. Nah, itu saja pengertian atau materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Semoga kita di rumah melaksanakannya ya, menerapkannya ya, hormat dan patuh kepada guru dan orang tua. Ingat dari sekarang ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan materi hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru ya. Semoga kita menjadi anak yang solih dan solihah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.